Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa belajar bahasa Arab lagi di sini. Uh, Lanjut aja ya. Langsung aja kita belajar bahasa Arab. Enggak usah. Kita masih sama belajar kayak kemarin. Kita belajar jumlah fi'liyah. Masih ingat kan ya jumlah fi'liyah itu yang kemarin apa? Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Yang namanya kalimat itu minimal terdiri dari dua kata. Ya, yang namanya kalimat itu terdiri dari dua kata. Terus kalimat jumlah fi'liyah ini, kalimat yang diawali oleh kata kerja, berarti kata pertamanya di kalimat itu adalah kata kerja. Nah, ini dia kata kerja. KK yang besar ini artinya kata kerja ya. Terus kalau KB yang besar ini namanya kata benda. Kalau kata kerja itu bahasa Arabnya fi'lun. Fi'lun atau fi'il bisa juga. Kalau kata benda bahasa Arabnya apa? Ismun atau isim. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab itu dinamakan fi'il. Itu bahasa Indonesianya disebut sebagai predikat. Nah, setiap predikat ini pasti ada subjeknya, ya kan? Setiap kata kerja itu pasti ada orang yang mengerjakannya atau bisa dinamakan subjek. Dalam bahasa Arab itu dinamakan fa'il. Fi'il kata kerjanya, fa'il itu pelakunya atau subjeknya. Insya Allah paham ya? Mudah dipahami, ini sama seperti pelajaran bahasa Indonesia. Dan kalian sudah pasti hafal mati apa itu bahasa Indonesia. Setiap kata kerja pasti ada subjeknya. Kalau bahasa Arab, kata kerja itu bahasa Arabnya fi'il. Kalau subjek atau pelakunya dalam bahasa Arab itu dinamakan fa'il. Kalau singkatannya fa'il itu ini nah, fa, nih kan, nih terus di atas fa. Nah, itu namanya fa'il. Sekarang kita lanjut. Nah, minggu kemarin kita belajar persis sama seperti ini kan? Jalastu, saya telah duduk. Jalastu. Jalasa ini duduknya, tu ini fa'ilnya. Jalasa ini artinya duduk, tu ini artinya saya. Jadi jalastu ini terdiri dari dua kata. Ya, terdiri dari kata jalasa dan tu. Kalau kita terjemahkan jadinya saya, satu laki-laki telah duduk, atau satu perempuan sama dia tuh ya gitu. Saya, satu laki-laki telah duduk. Kalau bahasa Arab dia dibalik. Kata kerjanya dulu baru subjeknya. Kalau bahasa Indonesia kan subjeknya dulu baru predikatnya. Jalasa ini duduk ya. Jalasa ini artinya duduk. Tu itu artinya saya. Kalau kita terjemahkan jadinya saya telah duduk. Terus kalau perempuan gimana Ustazah, itu kan laki-laki ya, sama juga perempuan juga tu juga, nggak ada yang berubah. Kalau saya dia sama. Untuk laki-laki dan perempuan sama-sama tu. Kemarin kita belajarnya cuma sampai sini aja ya. Jalas tu alal kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Kemarin Ustazah kasih tugas. Alhamdulillah hampir semua sudah bisa paham, hampir semua sudah bisa merubah kata kerja, sudah bisa menerjemahkan kalimat yang berisi kata kerja ke dalam bahasa Arab. Sekarang, kalimat yang kemarin kita buat itu, kita tambahi lagi dua kata supaya lebih panjang sedikit. Ditambahin apa Ustazah? Kita tambahin, kalau kemarin cuma saya telah duduk di atas kursi, sekarang kita tambahin kursinya yang bagus kemarin, ya kan? Berarti dia duduknya kemarin. Kan ini telah kan ya? Kalau telah berarti sudah telah terjadi. Atau bahasa Arab itu namanya madi. Bahasa Inggrisnya tuh kayak past tense gitu. Jadi kita tambah yang kemarin. Kursinya itu bagus. Kursinya itu jamil, bisa bagus, bisa indah, bisa cantik.
artinya kursinya bagus, dan ditambahi kata amsi. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan, saya satu laki-laki atau perempuan telah duduk di atas kursi yang bagus kemarin. Maka jelas tuh alal kursi al-jamili amsi. Ustazah juga sudah jelaskan ini waktu kalian kelas 11, ya kan? Kalau kalian masih ingat ini, ada yang namanya sifat. Sifat. Namanya sifat dan biasanya ditandai dengan arti ada yang. Kursi yang bagus. Berarti yang bagus ini sifat. Ya kan? Masih ingat insya Allah yang namanya sifat. Bagus itu kata sifat ya. Kata sifat. Jadi, terus itu dari sisi terjemah. Ciri-cirinya ada yang. Kalau dari sisi tulisan, ada juga ciri-cirinya. Ciri-cirinya dari kata sifat ini harus mengikuti sama persis dengan benda yang dia sifati. Sifatnya ini harus sama persis bentuknya dengan benda yang dia ikuti. Contohnya seperti apa? Ini. Bendanya ada alif lam kan ya? Nah, bendanya ada alif lam, maka otomatis sifatnya juga harus ada alif lam. Kalau berarti kedua kata ini harus sama-sama ada alif lam. Nggak boleh kursinya ada alif lam, timbul-timbul sifatnya nggak ada alif lam. Itu kalimatnya jadi kurang indah dan juga kurang bagus. Karena yang namanya sifat itu harus sama persis sifatnya dengan bendanya. Terus, ciri-ciri yang kedua adalah ini, harokat akhirnya. Harokat akhir bendanya itu apa namanya ini? Kasroh. Maka kata sifatnya juga wajib kasroh. Nggak boleh kursi misalkan bendanya itu harokat akhirnya kasroh, tapi sifatnya kita kasih harokat domah. Nah, berarti dia bukan lagi sifat, sedangkan kita mau membuat kalimat dengan terjemahan sifat. Ada kata yangnya. Terus ada lagi ciri yang ketiga nih. Di samping alif lam, terus harokat akhir, ciri yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan atau mudzakkar dan muannasnya. Kalau kursi ini laki-laki atau perempuan, bukan dari sisi gendernya ya, kita lihat dari sisi katanya. Kalau misalkan perempuan, ciri-cirinya ada tak marbutohnya. Kalau dia tidak punya tak marbutoh, berarti dia laki-laki. Kalau dia laki-laki atau disebut sebagai mudzakkar, maka kata sifatnya juga wajib laki-laki. Masa kata bendanya misalkan perempuan tapi sifatnya laki-laki, kan itu nggak sesuai. Siapa yang cantik? Siapa yang bendanya yang disebut cantik, yang disebut indah itu? Maka karena kursi ini dia mudzakkar atau laki-laki, maka kata indahnya ini juga harus mudzakkar atau laki-laki. Itu ya, 3 hal yang harus disamakan, diwajibkan persis sama antara kata benda dan sifatnya. Yang pertama apa tadi itu? Alif lam adanya atau tidaknya alif lam. Yang kedua itu harokat akhirnya. Yang ketiga itu adalah mudzakkar dan muannasnya. Itu adalah sifat. Lalu kata terakhir ini amsi. Ya, amsi ini ya tambahin aja di belakang sih. Nggak ada harus amsa, amsu, amsi, tapi yang jelas katanya harus amsi gitu. Kemarin. Insya Allah sama aja, itu mudah aja dipahami. Itu kata saya. Berarti kalau misalkan kita mau menerjemahkan saya telah duduk di atas kursi yang bagus kemarin, maka bahasa Arabnya jalastu alal kursi al-jamili amsi. Lanjut nih. Nah, kita masuk ke bagaimana cara menerjemahkannya. Yang kita mau terjemahkan sama persis kayak tadi ya. Saya telah duduk di atas kursi yang bagus kemarin. Ini adalah kalimat bahasa Indonesia yang akan kita terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Arab. Gimana caranya Ustazah nih nerjemahinnya biar enak? Nah, ini Ustazah
kasih langkah-langkahnya. Langkahnya ada 2. Ini yang Ustazah kasih kurung adalah kata-kata yang tidak perlu kita terjemahkan ya. Ini yang Ustazah kasih kurung adalah kata-kata yang tidak perlu kita terjemahkan. Kalau kita mau menerjemahkan kalimat ini, maka yang pertama kita mencari kata duduk. Kita mencari kata duduk. Duduk ini kata kerja ya, bukan kata benda. Terus kita mau menerjemahkan kata duduk dulu. Kita nggak usah menerjemahkan kata saya. Kita nggak usah menerjemahkan kata telah. Apa ya Ustazah, bahasa Arabnya saya itu kan ana ya. Nggak usah ditulis lagi ananya. Terus apa ya Ustazah, bahasa Arabnya kata telah itu nggak usah kita cari. Kita cuma perlu menerjemahkan kata duduk saja. Jadi kita cari nih, misalkan di buku mufrodat itu ada itu terjemahnya. Di buku mufrodat ataupun di buku paket itu ada kamus terjemahan dari kata ini. Kita cari kata duduk maka akan ketemu kata ini jalasa. Itu adalah bahasa Arab dari duduk. Lalu kata selanjutnya yang akan kita cari terjemahannya adalah di atas. Di atas itu bahasa Arabnya adalah ala. Lalu yang kita cari adalah kursi. Kursi, insya Allah semua sudah hafal mati. Terjemahan dari kata kursi adalah kursi juga. Lalu kata yang bagus. Nah, kita mau menerjemahkan kata yang bagus. Apa ya Ustazah? Ustazah ini sering dengar nih kemarin dari tahun kemarin. Ustazah, yang itu bahasa Arabnya apa ya? Nggak usah diterjemahin kata yang itu. Ini yang Ustazah kasih tanda kurung artinya nggak perlu diterjemahkan. Yang perlu kita cari terjemahannya adalah kata bagusnya saja. Bagus ini bisa kita cari dengan kata indah atau misalkan cantik, ganteng. Itu terjemahannya sama jamilun. Ya. Kalau kita nyari kata bagus maka akan ketemu bahasa Arabnya jamilun. Lalu kata kemarin amsi. Ya, ini kita sudah ketemu nih. Kita urutkan kelima kata ini. Tapi ini baru kata-kata yang kita comot-comot dari kamus. Baru kata-kata yang kita ambil-ambil dari buku mufrodat. Kita mau membuat kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang sempurna dan lebih indah dan mudah dipahami. Sesuai dengan kedudukan-kedudukannya. Bagaimana caranya nih Ustazah? Nah, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita merubah kata-kata ini menjadi sesuai dengan kedudukan dan posisinya. Tadi kita ketemukan ya, duduk itu bahasa Arabnya adalah jalasa. Sekarang kita mau memasukkan kata sayanya ini ke dalam kata jalasa. Caranya gimana Ustazah? Tambah itu di belakangnya. Ini yang Ustazah kasih merah berarti adalah huruf-huruf yang ditambah. Dan jadi sayanya ini bahasa Arabnya adalah tu. Jadi kita tambahin aja di belakang. Dan sinnya kita sukunkan. Jadinya jalas tu. Saya telah duduk jadinya jalas tu. Nah, gitu ya. Kita udah ketemu nih. Satu kata alhamdulillah. Lalu kata kedua, di atas. Ala tidak perlu dirubah-rubah. Sudah, yang namanya huruf itu dia tidak bisa lagi dirubah. Namanya mabni. Semua huruf itu mabni dan dia tidak boleh dirubah-rubah. Nggak usah diubahkan jadi ali. Nggak usah harokatnya dirubah jadi ulu. Misalkan nggak usah. Dia udah mabni nggak bisa dirubah-rubah lagi. Ala. Terus kata yang ketiga, kursiyun. Nah, kita mau merubah kata kursiyun ini supaya sesuai dengan posisi dia di sini. Posisi dia itu dinamakan majrur. Ciri-cirinya apa? Ini dia cirinya yang Ustazah kasih merah. Kasroh. Sebelumnya ada kata ala atau huruf jar. Berarti huruf kata setelahnya itu harokatnya wajib kasroh. Jadi kursiyun bukan lagi kursiyun, tapi kita rubah jadi kursiyi. Tapi ini kan Ustazah, kenapa ini enggak in juga? Kenapa dia cuma i aja? Kan ini un.
Kenapa? Karena kita menambahkan alif lam di depannya. Karena ada alif lam di depannya, maka harokat akhirnya tidak boleh lagi dia tanwin. Dia wajib i aja. Pasti kalian masih ingat nih ya. Ustazah ulang-ulang ini terus. Alif lam dan tanwin bersama apa? Alif lam dan tanwin selama-lamanya tidak akan bisa berjodoh. Mereka akan selalu pisah. Dalam satu kata, kalau ada alif lam, maka tidak mungkin ada tanwin. Mereka tidak bisa bersama-sama. Kalau sudah ada tanwin, maka tidak mungkin ada alif lam. Jadi karena kita tambahkan alif lam, maka tanwinnya hilang. Jadinya i saja. Al-kursiyi jadinya ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kata yang ketiga. Sekarang kita lanjut kata keempat. Kata keempat itu jamilun. Tadi kan cari kata bagus kan ya. Sekarang kita mau menyesuaikan kata jamilun ini sesuai dengan posisi dan kedudukannya. Posisi kedudukannya apa? Tadi itu saya sebut namanya sifat. Ya. Jamilun ini karena ada kata terjemahnya yang berarti dia sifat. Kalau gitu, kita sesuaikan juga kedudukannya si jamilun ini sebagai sifat. Caranya gimana? Yang tadi kata Ustazah, harus sama persis dengan kata benda yang dia ikuti. Kata benda yang dia ikuti itu sudah kita rubah tadi di bawah. Ada, kita tambahi alif lam. Oke, jamilnya juga kita tambahi alif lam. Karena harus sama seperti kursi. Lalu ada lagi yang sama, yaitu unnya ini kita rubah jadi kasroh juga. Karena si kursinya ini kasroh. Nah, terus ini kursinya laki-laki atau perempuan? Mudzakkar atau muannas? Dia itu mudzakkar karena tidak ada alif lam, tidak ada tak marbutoh, maka jamilnya juga harus mudzakkar, harus laki-laki. Jadi kita tidak perlu merubah dia jadi perempuan dan dia sudah mudzakkar. Jadi ini sudah pas ya. Caranya ditambahi alif lam, ditambahi kasroh, dan dicek mudzakkar dan muannasnya. Kata keempat sudah fix, sudah selesai. Kita lanjut kata yang kelima. Amsing. Tidak perlu dirubah, tetap sama. Amsi. Tidak ada yang berbeda. Alhamdulillah kita mampu sekarang sudah menyelesaikan, menerjemahkan satu kalimat yang cukup panjang. Berisi 5 kata dalam bahasa Arab. Ini dia. Jadi bahasa Arab dari saya telah duduk di atas kursi yang bagus kemarin, bahasa Arabnya adalah jalastu alal kursi al-jamili amsin. Sama persis jalastu alal kursinya sama seperti minggu kemarin, kita cuma menambahkan kata sifat dan amsi. Sekarang kita lanjut lagi. Setelah saya kita menerjemahkan lagi kata kamu. Masih ingat kan ya, kamu. Kalau kamu laki-laki jadinya ta, jalas, ta. Kalau kamu perempuan jadinya ti, jadinya jalas, ti. Kamu satu laki-laki telah duduk jadinya jalas, ta. Kamu satu perempuan telah duduk jadinya jalas, ti. Duduknya ini di mana Ustazah? Duduknya ini jalasanya ini ya duduk. Duduknya itu jalasa. Kamu laki-lakinya itu taknya. Kalau misalkan kita rubah. Kamu satu laki-laki telah pergi. Berubah ya. Bukan duduk lagi. Tapi jadi kata pergi. Pergi itu bahasa Arabnya zahaba. Zahaba. Kita mau tambahin kata kamunya. Jadinya zahabtu. Zahabta. Ya. Kamu telah pergi jadinya zahabta. Kalau perempuan, kamu telah pergi jadinya zahabti. Ya, tinggal dirubah akhirnya aja, mudah aja kok itu insya Allah. Sekarang dari yang kemarin kita menerjemahkan kamu satu laki-laki telah duduk di atas kursi kan. Jalasta alal kursi. Kita mau tambahin lagi. Apa yang ditambahin? Sama seperti saya yang tadi. Yang bagus kemarin. Yang bagus kemarin.
al-jamili amsi. Ya, sama persis. Lanjut contohnya, langkah-langkahnya. Kamu satu laki-laki telah duduk. Kamu satu laki-laki telah duduk. Yang Ustazah kasih kurung sama persis kayak yang tadi. Tidak perlu diterjemahkan. Kita cuma perlu mencari kata duduk. Duduk bahasa Arabnya jalasa. Jadinya jalasta. Sama al-jamili juga sama seperti yang tadi ya. Tidak terlalu banyak perubahan. Cuman bedanya ini aja. Kalau kamu satu laki-laki maka jadinya ta. Kalau terjemah dari kamu satu laki-laki telah duduk di atas kursi yang bagus kemarin, maka terjemah bahasa Arabnya adalah jalasta alal kursi al-jamili amsin. Terus Ustazah, saya nggak mau pakai alif lam di kata kursi gitu loh. Saya cuma mau pakai tanwin aja, boleh nggak? Ustazah sarankan lebih baik pakai alif lam. Karena kamu itu kan orangnya tertentu, sudah jelas itu kamu, orangnya ada, kita sebutkan dia ada. Maka kursinya juga ada kita lihat. Nggak mungkin dia duduk di atas kursi yang tidak kita lihat kan, dia pasti duduk di atas kursi yang kita lihat. Makanya, kalau misalkan bendanya itu kita lihat dan kita tahu, ciri-cirinya harus kita tambahi alif lam. Namanya itu tertentu. Bahasa Arabnya namanya ma'rifah. Makanya Ustazah sarankan ada alif lamnya biar lebih indah bahasa Arab kita gitu ya. Jadi harus ada alif lam di kursinya dan juga ada alif lam di kata bagusnya, di kata jamilnya karena dia adalah sifat. Lanjut. Ini adalah kami. Selanjutnya adalah kata kami. Kami itu ditandainya dengan bahasa Arabnya nah, ini ya. Nanya bukan pendek ya, nanya panjang, ada alif di belakangnya ini. Jangan nanti nulisnya nanya yang pendek, itu lain lagi nanti berubah artinya. Kita nulis nanya yang panjang untuk terjemah dari kata kami. Jadi, kami telah duduk, mau dia laki-laki atau mau dia perempuan, sama bentuknya. Nah, juga tidak ada yang berubah. Ya, mau dia laki-laki atau perempuan sama aja. Telah duduk, duduk itu jalasa. Berarti kami, laki-laki atau perempuan telah duduk, bahasa Arabnya adalah jalas. Nah, itu ya. Alal kursi masih sama seperti tadi. Al-jamili amsin. Yang bagus kemarin. Lanjut. Ini langkah-langkahnya untuk menerjemahkan yang kami. Masih sama ya. Nanti kalau misalkan masih bingung dengan apa yang Ustazah jelaskan, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom saja di bagian kolom diskusi. Sekarang, nah ini adalah rumusannya dari yang kita buat. Ana jadinya jalastu alal kursi al-jamili amsi. Tidak ada yang berubah ya. Sama seperti tadi. Anta jalasta alal kursi al-jamili amsi. Kursinya tetap satu. Tetap sama. Anti sama juga jadi ti. Nahnu jadinya na. Jadi ana, saya, tu. Anta ini kamu laki-laki jadinya ta. Anti kamu perempuan jadinya ti. Nahnu kami jadinya na. Ini jalasa kan saya telah duduk. Kita mau ubah nih jadinya kata kerjanya kita rubah nih. Misalkan apa ya? Kita rubahnya jadi kata keluar. Keluar bahasa Arabnya khoroja. Keluar bahasa Arabnya khoroja, ya.
Sekarang kita mau buat terjemahan dari kata saya telah keluar. Maka jelasannya kita rubah jadi khoroja. Jadinya kharajtu. Karena sinnya kasroh, maka khoroja jimnya tuh juga dijadikan kasroh. Jadinya kharajtu. Kalau anta, jadinya kharajta. Kalau anti, jadinya kharajti. Nahnu, jadinya kharajna, gitu ya. Nah, al-misal, contoh. Kita mau buat contoh-contoh. Kita mau menerjemahkan kalimat ini. Saya telah jatuh dari pohon yang tinggi kemarin. Berubah ya, kata kerjanya berubah. Terus ini pakai dari, bukan di atas lagi. Sekarang, ini dia langkah-langkahnya. Saya telah jatuh, maka kata yang harus kita cari di kamus adalah kata jatuh. Ya. Di kamus kita harus cari kata jatuh. Apa bahasa Arabnya kata jatuh? Sakoto. Ini ada di buku mufrodat, nanti cek-cek aja di situ ya. Jatuh bahasa Arabnya sakoto. Dari, min. Pohon, syajarun. Bisa juga syajarotun. Tapi ustazah pakai yang syajarun. Yang tinggi kemarin. Yang tinggi berarti kita nggak perlu cari terjemahan kata yang lagi. Apa tadi itu? Yang ini adalah tanda-tanda bahwa dia adalah sifat. Bahwa tinggi ini adalah sifat dari kata pohon. Pohonnya itu tinggi. Maka kita cari kata tinggi saja. Tinggi itu bahasa Arabnya aliyun. Tinggi bahasa Arabnya aliyun. Sama kemarin itu amsi. Sekarang kelima kata ini baru kita comot-comot dari buku mufrodat, baru kita ambil-ambil dari kamus. Sekarang kita mau ubah kata-kata ini sesuai dengan posisinya agar kalimat itu menjadi kalimat yang indah dan bagus dan mudah dipahami. Bagaimana caranya? Ini kita masuk ke langkah kedua. Saya telah jatuh. Saya tadi itu gimana caranya? Ditambahi tu di belakangnya. Jadinya sakot tu, dan to-nya dijadikan kasroh, jadinya sakot tu. Min, tidak berubah. Pohon. Nah, gimana tadi caranya ustazah? Ditambahi alif lam. Lalu karena dia ada min di depannya, maka bukan run lagi, tapi jadi ri. Ya. Tinggi, aliyun. Tadi dia apa namanya? Sifat. Karena dia sifat, maka dia mengikuti kata syajar. Mengikuti kata pohon. Si pohon ada alif lam nggak? Ada ustazah. Berarti tingginya juga pakai alif lam. Terus harokat akhir si syajarun apa nih? Harokat akhirnya kasroh. Berarti ya-nya juga kita rubah jadi kasroh. Terus syajarunnya laki-laki atau perempuan? Syajarunnya mudzakkar atau muannas? Syajarunnya mudzakkar karena tidak ada tak marbutoh. Maka alinya juga jadi mudzakkar. Tidak perlu dirubah lagi. Amsi kemarin tidak ada perubahan, tetap sama. Maka bahasa Arab dari kalimat saya telah jatuh dari pohon yang tinggi kemarin adalah sakottu min nal syajari al-ali amsi. Ini sekarang kita mau terjemahkan dari kita rubah. Tadi kan saya yang jatuh. Sekarang ustazah mau buat kamu satu laki-laki jatuh. Jadinya sakotta minal syajari minal syajari al-ali amsi. Kamu satu perempuan, dirubah harokatnya jadi ti. Kalau kamu satu laki sakotta, kalau perempuan sakotti. Kami jadinya nah ya.
Masya Allah, mudah, bahasa Arab itu mudah. Gini-gini aja sebenarnya. Nih ya, terjemah bahasa Indonesianya. Lalu, ini contoh yang kedua. Tadi kan contoh yang pertama. Al-mithalul awal. Ini sekarang al-mithalul tsani. Contoh yang kedua. Kita rubah lagi kalimatnya. Saya telah pergi ke sekolah yang terkenal kemarin. Beda lagi ya. Ini kalimatnya beda lagi. Gimana nih caranya Ustazah? Nah, ini dia caranya. Saya telah pergi. Maka yang perlu kita cari di kamus kata apa nih? Kata perginya saja yang kita cari di kamus. Pergi itu bahasa Arabnya dhahaba. Ke bahasa Arabnya ila. Sekolah bahasa Arabnya madrasatun. Yang terkenal, maka yangnya tidak perlu kita cari. Yang kita cari adalah kata terkenal. Masyhurun. Kalau kita cari di kamus ya. Bahasa Arabnya dari terkenal itu adalah masyhurun. Kemarin amsi. Langkah kedua. Merubah kelima kata ini menjadi sesuai dengan posisinya. Saya telah pergi. Maka kita masukkan kata saya. Maka jadinya dhahabtu. Saya telah pergi. Udah fix, udah benar sekarang bahasanya. Ila tidak perlu dirubah, tetap sama. Sekolah. Nah, sekolah caranya sama persis kayak yang tadi. Ditambahi alif lam, lalu harokat akhirnya dirubah jadi kasroh. Kenapa nih berubah jadi kasroh Ustazah? Karena sebelumnya ada kata ila, ada huruf jer. Lalu kita masuk ke terkenal. Terkenal tadi bahasa Arabnya masyhurun. Sekarang kita mau berubah masyhur ini karena dia sifat harus sama persis dengan bentuk kata sekolah. Bentuk kata sekolah ada alif lam. Maka masyhurnya pakai alif lam. Bentuk kata sekolah harokatnya kasroh. Maka juga harus kasroh. Terus ternyata madrasah ini perempuan, ternyata dia mu'annas. Apa ciri-cirinya? Ini ada tak marbutoh. Nah, tak marbutoh ini adalah ciri-ciri bahwa dia adalah perempuan atau mu'annas. Bukan sekolahnya yang perempuan ya. Ini kita harus merubah dulu. Ustazah sebut laki-laki perempuan karena memang mudzakkar itu laki-laki, mu'annas itu perempuan. Tapi kenapa sekolah kok bisa perempuan Ustazah? Sekolah kan bukan manusia, bukan hewan, bisa laki-laki perempuan. Ini dalam bahasa Arab, semua kata benda itu punya gendernya. Semua kata benda di bahasa Arab itu mereka punya namanya jenis kelaminnya. Walaupun dalam bentuk nyatanya tidak berjenis kelamin ya, seperti sekolah kan tidak berjenis kelamin. Tapi katanya ini punya ciri-ciri jenis kelamin perempuan. Apa ciri-cirinya? Ada tak marbutoh. Karena madrasah ini perempuan, kita lanjut lagi ya. Karena madrasah ini perempuan, maka kata terkenalnya juga harus sama persis. Kata terkenalnya juga kita harus rubah jadi perempuan. Gimana caranya Ustazah? Caranya kita tambahi tak marbutoh. Ini dia tak marbutohnya. Awalnya dia laki-laki, karena madrasahnya perempuan, maka terkenalnya harus kita rubah jadi jadi perempuan juga. Jadinya ditambahi tak marbutoh. Terus huruf ro-nya ini, runnya ini kita rubah harokatnya jadi ro, jadi fathah. Jadinya gimana? Aduh, ini salah ya, huruf jim ini seharusnya tidak ada. Jadinya al-masyhurati gitu ya. Jadi yang terkenal bahasa Arabnya, sekolah yang terkenal bahasa Arabnya al-madrasati al-masyhurati. Amsi tidak berubah, tetap sama. Nah, ini dia. Mohon maaf, ini huruf jim ini adalah salah ketik. Ustazah baru sadar. Jadi diabaikan saja huruf jimnya ini ya. Yang benar itu masyhurun ini di atas tulisannya. Jadinya kalau kita terjemahkan, saya telah pergi ke sekolah yang terkenal kemarin. Bahasa Arabnya adalah dhahabtu ilal madrasati al-masyhurati amsi. Itu
saya telah pergi. Kita mau rubah lagi jadi kamu telah pergi. Nah, ini dia caranya. Kalau kita rubah jadi kata kamu, maka jadinya dhahabta. Kamu telah pergi ke sekolah yang terkenal kemarin. Kamu, satu perempuan, telah pergi ke sekolah yang terkenal kemarin. Kami telah pergi ke sekolah yang terkenal kemarin. Itu ya. Dirubah ininya aja. Kalau saya itu tuh, kamu itu ta, kamu perempuannya ti, kami jadinya nah. Ini jimnya ini adalah salah ketik ya. Tolong diabaikan saja. Ternyata salahnya banyak. Oke, alhamdulillah. Materinya sudah selesai sampai di sini. Kalau memang ada yang dibingungkan atau penjelasan ustazah ini kurang jelas, masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan tulis di kolom diskusi Google Classroom. Kalau misalkan ustazah lambat membalas dan ada teman-teman nih, teman-teman kalian yang ternyata sudah paham dan mungkin uh, lebih lebih sudah tahu gitu jawabannya, bisa ikut membantu menjawabkan pertanyaan teman-temannya di Google Classroom. Tadrib itu bahasa Arabnya artinya latihan. Kita masuk ke latihan ya. Nah, ini dia. Latihannya adalah menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Cuma 4 ya. Cuma 4 kalimat yang kalian terjemahkan ke bahasa Arab. Jadi, tugas yang kemarin itu entah kenapa kok ada beberapa yang belum mengerjakan ya. Entah terlupa atau gimana, padahal waktunya udah ustazah kasih sangat panjang. Sampai hari Sabtu. Ini ustazah kasih tugasnya hari Senin. Apa mungkin karena terlalu lama jadi terlupa gitu ya? Atau ustazah pendekin aja lagi, mungkin hari Selasanya dikumpul. Tapi ya, untuk yang ini tetap hari Sabtu aja. Kalau memang masih beberapa yang belum ngumpul, mungkin karena terlalu lama jadi terlupa. Jadi nanti ustazah cepatkan aja lagi waktunya. Cuma 4 kalimat saja ya. 4 kalimat saja yang diterjemahkan. Ini kosakata-kosakatanya bisa dicari di buku mufrodat. Semua kosakata tugas-tugas yang ada di buku dasar 2 itu ada di buku mufrodat. Jadi nggak perlu capek-capek nyari ke tempat lain yang kadang nggak pas gitu terjemahnya, apalagi ke Google Translate. Itu, aduh, Google Translate itu bahasa Arabnya kalau misalkan kalian nyari terjemah bahasa Arab di Google Translate itu agak hancur bahasanya ya. Jadi ustazah tidak menyarankan mencari terjemah lewat Google Translate. Lebih pas kalau kalian mencari di buku mufrodat atau di buku dasar 2-nya. Ada kan di bagian depannya itu yang ada mufrodat kosakata gitu. Cari di situ aja. Kalau misalkan nih ketinggalan atau hilang buku mufrodatnya, ya download aja gitu aplikasi kamus bahasa Arab yang enak di HP kalian gitu ya, supaya lebih enak nyarinya. Sampai di sini saja video ustazah. Ini adalah video pertama ustazah, jadi ustazah minta maaf kalau misalkan ada yang tersalah-salah gitu atau nyendet-nyendet atau gimana gitu. Ini video pertama ustazah membuat video pembelajaran. Mohon dimaklumi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan perantara bahasa Arab, dengan perantara kita mempelajari bahasa Nabi, kita mempelajari bahasa Al-Quran, kita juga mempelajari bahasa bahasa nanti di surga. Jadi kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa dikumpulkan dengan Nabi di surga. Jadi ya, mudah-mudahan dengan perantara ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.